Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat petani semua, pada kesempatan kali ini bisa teman-teman lihat saya berada di tengah tanaman cabai yang ini sudah petik sekitar 20 kali dan buahnya sangat lebat. Kemudian batangnya juga sangat besar. Dan hal yang sangat menarik adalah pemilik dari lahan ini adalah seorang pemuda yang masih tergolong milenial dan beliau adalah seorang sarjana. Dan informasi tambahan, ini untuk satu kali petik itu dapat menghasilkan sekitar 9 kintal untuk satu kali pemetikan di harga 80.000. Nah, bisa dihitung sendiri kan hasilnya berapa? Kita akan bahas tuntas setelah yang satu ini. Baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kita akan belajar banyak hal mengenai tanaman cabai, khususnya yang sangat menarik gitu ya, bisa menghasilkan sekitar 9 kintal untuk satu kali petik. Nah, sebelum kita masuk pada sesi wawancara, kita akan melihat kondisi lahan terlebih dahulu. Oke ya, bisa teman-teman lihat ini untuk kondisi tanaman. Buahnya ini sangat lebat, tapi daunnya tipikalnya adalah tipikal sempit, kecil. Kemudian buahnya ini sangat padat, keras. Nah, yang sangat menarik juga bisa teman-teman lihat, ini batangnya cukup besar. Cuma petaninya cukup nekat karena dia berani untuk ajir itu dia seling. Jadi satu ini tentunya ada kiat-kiat khusus kenapa beliau berani itu. Kemudian di samping itu bisa teman-teman lihat ya, saya akan melihat seberapa luas dari lahan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bisa teman-teman lihat dari ujung sana atas itu sampai nggak terlihat ujungnya. Kemudian di bawah masih. Untuk luasnya ini adalah sekitar 2 hektar. Nah, bisa dibayangkan kan untuk satu kali petik berapa hasil yang didapatkan. Oke, tanpa berlama-lama tentunya teman-teman sudah tidak sabar lagi untuk ingin tahu siapa sih pemiliknya dan apa sih rahasianya. Untuk itu kita akan langsung masuk ke sesi wawancaranya. Oke ya, mungkin sahabat petani semua sudah tidak sabar ya, ingin tahu sih siapa di balik layar yang sang pemilik dari lahan ini. Moga Mas bisa langsung memperkenalkan diri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pulung Widya Handoko. Saya seorang petani di Dukun Magelang, tapi ini lahannya berada di Sawangan Magelang. Saya di sini masih berumur 25 tahun. Kemudian salah satu dari ketertarikan saya pada pertanian adalah karena saya ingin menjadi penerus, menjadi generasi milenial, penerus petani di Indonesia. Mantap. Oke, jadi beliau adalah Mas Pulung yang beralamat di Dukun ya Mas. Iya. Tapi ini lahannya bertepat di Sawangan, Kabupaten Magelang. Iya. Gitu ya Mas. Usianya masih 25 tahun dan beliau bercita-cita sebagai petani milenial penerus generasi sebelumnya. Iya, insyaallah. Kalau boleh tahu, ini kalau tidak salah Mas Pulung juga basicnya adalah seorang lulusan pertanian ya Mas? Ya, benar, saya kemarin lulusan strata 1 S1 pertanian HBT UGM. Ya, HBT UGM. Lulusan tahun berapa Mas? Tahun 2019. Oke Mas, mungkin bisa sapa teman-teman yang alumni seangkatan untuk sahabat ini, mungkin nanti bisa teman-teman ikut absen di kolom komentar yang mengenal Sultan dari tanaman cabai ini. Halo teman-teman dari alumni UGM, khususnya angkatan 2014 HBT UGM. Jangan lupa subscribe dan ramaikan kolom komentar dari video ini. Nanti kita akan ketemu kapan-kapan. Wah, mantap Pak. Untuk nanti itu nanti bisa langsung komunikasi dengan sultannya langsung gitu ya. Oke, lulusan HPT ya Mas? Iya. UGM. Dan Mas Pulung ini memang benar-benar mendalami terkait tanaman
cabai atau secara umum Mas? Untuk lebih ketertarikannya lebih ke cabai aja Mas. Cabai ya. Spesifiknya ke cabai. Ya. Beliau adalah petani, bukan seorang pebisnis tapi petani yang dijadikan sebagai bisnis. Jadi beliau mengelola pertanian itu sedemikian rupa ya Mas ya. Jadi kalau untuk tenaga ini beliau sudah bisa banyak pokoknya ini. Kemudian kalau untuk ini petikan keberapa Mas kalau boleh tahu? 20 kali ya. 20 kali. Ya, kemudian kalau untuk kemarin dapat berapa ini Mas? Kalau yang kemarin lagi kalau Raffi kan sering nggak fluktuatif ya. Ini kemarin turun ya, alhamdulillah masih 5 kintalan, 5 kintal. Sebelumnya udah hampir 1 ton. Nah, segitu. Nah, mungkin besok naik lagi, kurang tahu lah nanti. Kersane Gusti nanti kalau kasihnya gimana. Oke ya, jadi kalau saya tadi menyatakan petikan yang sebelumnya itu malah hampir 1 ton ya Mas, 1 ton, dan kemarin turun di angka 5 kintal dan ini akan kemungkinan akan naik lagi ya, karena memang kalau cabai itu tidak bisa standar itu. Kemudian kalau untuk harga ini dapat berapa Mas? Kalau kemarin masih kemarin 80-an Mas. 80 ya, 80 ya, bisa dihitung sendiri lah ininya. Oke, tadi kita sudah berbicara banyak hal mengenai omset. Nah, sekarang kita akan beralih pada sesi budidaya. Kalau boleh tahu Mas, ini varietasnya apa Mas? Ori 212 dari Auraseed. Ori 212. Ya. Oke. Kalau untuk jarak tanamnya ini berapa Mas? Ini 43-45. 43 ke sini ke dalam 43, ya. Kemudian ke dalam 45. Iya. Oke. Iya. 43 ke sampai 45. Kalau untuk dasaran sendiri pakai apa ini Mas? Ini untuk dasaran untuk campuran pertama kemarin cuma pakai intil, kotoran kambing, Oh iya, kotoran kambing. Itu sama Dolomit. Ya, Cuma 2 itu. Cuma 2 itu. Enggak pakai kimia Mas? Enggak. Nanti kimia untuk susulan saja. Nah, perlu dicontoh ini. Pupuk organik ya Mas. Awalnya mengurangi penggunaan pupuk kimia. Iya. Oke Mas, kalau untuk kocornya sendiri kan karena pemupukan tadi lewat sistem kocor ya Mas? Iya. Kocor itu pakai apa Mas? Untuk umur awal-awal itu langsung pakai NPK sama plus humid acid Mas. Oh, jadi NPK sama humid acid. Iya. Itu kalau intensitasnya gimana Mas? Nanti dilihat dari perkembangannya Mas, sehingga kita nggak terpacu untuk berapa hari sekali tapi dilihat dari kebutuhan tanaman gimana tuh, pupusnya gimana, kemudian buah gimana. Jadi dianalisa terlebih dahulu. Kita lihat setiap sore atau pagi kan lihat enak tuh Mas. Ya perkembangannya gimana. Kalau udah belum perlu ditambah ya nggak usah ditambah. Oke. Kalau itu untuk dari bawah Mas, kalau untuk spray pada fase vegetatif ini menggunakan apa Mas? Untuk spray vegetatif saya pakai untuk pupuknya Mas ya. Iya. Saya pakai modern fall. Lihat bener. Untuk mungkin kalau ada gejala-gejala dikit pakai Vitaron juga. Ada gejala keriting ataupun ada gejala kuningnya kok lumayan banyak, mungkin pakai Vitaron juga mikronya gitu. Oke. Kalau berarti itu untuk nutrisi beliau menggunakan modern fall ya. Yang intinya yang beliau ingin ambil itu fosfatnya ya. Fosfatnya di situ. Berarti kalau untuk penggunaan nitrogen malah jarang sekali. Jadi harus dihindari kalau musim hujan harus. Nah, ini trik dari Mas Pulung yang beliau sudah menggeluti di dunia pertanian dan basicnya adalah dunia pertanian. Kalau berbudidaya di musim hujan itu harapannya penggunaan nitrogen itu seminimal mungkin ya Mas. Kalau menggunakan nutrisi biar lebih condong ke fosfat ya, untuk vegetatif ke fosfat. Oke Mas, ini lahan bekas, tapi kalau yang tadi saya lihat setelah keliling-keliling ya, ini kok batangnya itu kok besar itu apa Mas kalau menurut Mas? Tentunya di kayak gini kan paling berpengaruh untuk pertumbuhan batang, kemudian ketebalan buah, kemudian ketebalan daun kan ke penggunaan fosfat, boron sama kalium. Oh, jadi 3 unsur itu ya, fosfat, kalium sama boron. Iya, tentu. Kalau kalium itu mulai masuk kapan Mas? Mulai ada bakal buah pertama. Bakal buah pertama. Masuk fase generatif langsung menggunakan kalium. Kalau mulai berarti masuk fase generatif atau pembungaan ya Mas. Cabang pembungaan itu beliau langsung menggunakan kalium ya, kalium boron ya Mas. Kalium boron. Kalau boleh tahu itu apa Mas? Saya pakai ini Mas. Ini ada masih fotonya di sini pakai produk dari MMT Kalinet. Dengan kandungannya ini ada fosfatnya, kalium sama boronnya, ini lengkap buat apa pertumbuhan dari buah sama batang gitu. Oke, sesuai yang diceritakan beliau untuk menghadapi musim hujan, beliau nutrisi menggunakan fosfat, kalium, boron, dan alhamdulillah di sini lengkap ini Mas. ada semua gitu. Kalau untuk dosisnya sendiri berapa ini Mas? Untuk
Ya sama tadi dengan morsennya sama ada 2 mili per liter. 2 mili per Berarti satu tank itu ya 30 mili ya. Sekitar 30 mili ya. Oke Mas, kalau di samping buah apa ada manfaatnya selain itu Mas, selain di bobot tadi? Ada tambahan satu lagi Mas, ya itu sangat berpengaruh untuk yang pada ada harga cabai kalau lagi keadaan naik ya Mas ya. Mungkin kita nanamnya telat, masih 1 bulan, telat 1 bulan atau gimana, dengan itu harusnya panennya bisa 100 hari. Kalau ori kan rata-rata 90-nya sampai 100 hari. Tapi kalau dengan penggunaan Kalinet ini, kemarin saya bandingkan dengan yang lain tanpa menggunakan Kalinet, lokasi saya yang saya gencar terus pakai Kalinet itu, ini maju 20 hari, 80 hari udah panen ya, seperti itu. Oke, jadi ini bisa mempercepat waktu panen. Jadi Mas Pulung ini mempunyai lahan tidak cuma satu, jadi beliau juga sambil riset ya Mas, sambil penelitian secara mandiri. Yang di lahan yang satunya yang tidak menggunakan ini panennya itu sama dengan yang lain, kisaran 95 sampai 100 hari. Tapi kalau di sini ini 80 hari udah panen. Tapi itu cepat habis nggak? Percuma kalau cepat habis, cepat buah tapi cepat habis. Kan dari penggunaan Kalinet juga dengan kalium fosfat boron itu termasuk dari ketahanan tanaman juga. Dari ketahanan tanaman, kemudian dia itu batangnya kuat, buahnya kuat, pucuknya juga, jadi lebih tetap keluar pupus juga terus. Itu keawetannya lebih panjang. Ini nyatanya 20 kali udah seperti ini. Ini hasil konkretnya ya Mas, ini 20 kali petik tapi daunnya masih cukup lebat, kemudian mulai bersemi kembali gitu ya Mas. Ya, insya Allah. Nanti insya Allah masih berlanjut lah. Insya Allah. Harapannya seperti itu ya. Satu lagi Mas, sebelum kita tutup ya, hujan, lebat, rimbun, patek. Biasanya kan di akhirnya itu ya susah. Patek. Tapi kalau saya lihat ini cukup aman Mas dari patek. Ya ada tapi cuma 1-2 lah. Ini untuk mengatasi fungi ini pakai apa Mas? Untuk funginya pertama pasti fungisida dulu ya Mas ya. Pertama pakai bahan aktif azoxystrobin sama plus difluconazole, kemudian ditambah dengan mancozeb. Terus jangan lupa pakai pelindungnya juga Mas. Pelindungnya pakai cover. Saya pakai cover BP. Ditambah lagi sama penggunaan kalsium untuk penguat dari daya tahan tanaman sendiri. Kalau kalsium itu lewat mana? Spray juga. Jadi beliau sangat lengkap ya, menggunakan dari sistemik, kemudian kontak, ditambah plant proteksi ya. Kalau cover itu lebih ke arah pelindungan. Kalau yang Mas Pulung rasakan itu penggunaan cover, kenapa sih harus pakai itu? Sudah pakai kontak terus sistemik kok masih ditambah itu? Dilihat dari semua kita di kayak habis hujan ya Mas ya, kelihatan bahwa dengan penggunaan cover selama aliran air gitu kan, kebanyakan hujan langsung masih ada yang menempel gitu banyak. Mungkin dengan penggunaan cover itu luncuran airnya itu lebih cepat juga, gitu. Kemudian dilihat-lihat lah Mas. Jadi kayak menciptakan semacam lapisan lilin gitu. Ya. Mungkin jadi Mas Pulung terima kasih, itu ilmu ya. Jadi untuk penggunaan cover itu seperti yang pernah saya sampaikan, dia sifatnya adalah plant proteksi, di samping untuk menetralkan keasaman air hujan, tapi dia juga mengandung silika. Silika ini yang berpotensi untuk menciptakan pelindung seperti lapisan gitu ya Mas. Jadi aliran air itu bisa cepat jatuh gitu, jadi tidak terlalu menempel. Apalagi kalau hujannya malam Mas ya. Tan saya gitu. Perawatan sudah, terus tadi bilang ininya juga cukup tebal, kemudian patek juga relatif aman. Kalau boleh tahu Mas, ini pasti pada menunggu-nunggu. Kalau perolehannya ini berapa Mas? Kemarin untuk petikan yang kemarin hampir ada yang 1 ton, hampir 1 ton. Tapi untuk petikan yang kemarin itu turun ke 5 kintal. Nggak bisa diprediksi kalau cabai rawit kayak gini kan Mas, nanti bisa naik turun tergantung dari kemarin itu gimana tuh, dia keadaan udah matang apa belum. Kemarin mungkin kena trip juga, bisa ketunda juga gitu. Jadi sangat fluktuatif gitu ya Mas, bisa mencapai hampir 1 ton, tapi kemarin juga bisa turun ke angka 5 kintal, tapi bisa naik lagi. Jadi pergerakannya itu fluktuatif, tidak bisa standar. Kalau boleh tahu Mas, ini untuk harga Mas kemarin dapat berapa ini? 84 ya Mas ya. 84 ya, saya nggak mau menghitung Mas, nanti takut saya minta itu. Nanti teman-teman bisa menghitung sendiri berapa hasil dari berbudidaya
tanaman cabai ini. Ya. Oke, untuk hasilnya fluktuatif ya Mas. Ya. Kalau boleh tahu intensitas pemetikan ini berapa hari sekali Mas? 3 hari sekali. 3 hari sekali, 3 hari sekali dapatnya katakanlah 9 kintal dikali 80.000, wah ketemunya banyak pokoknya ini. Oke Mas Pulung, terima kasih banyak sekali ya. Kita telah belajar banyak hal dari Mas Pulung, mulai dari pokoknya semua sudah kita bahas. Ya. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan dan kesan untuk sahabat petani semua Mas Pulung. Iya, tentunya untuk teman-teman segenerasi saya mungkin yang menjadi petani, yang mau jadi petani, udah jadi petani dan baru berkeinginan dulu, mungkin untuk saya pesannya, jadi petani itu emang berat, tapi di sisi lain petani itu yang menyediakan pangan bagi kita semua. Nah itu, jadi gimana lagi kalau kita nggak generasi yang lebih muda, nanti masa kita kebutuhannya impor, cabai impor di sini. Waduh, masa apa? Cukup beras aja yang impor, cabai janganlah kayak itu. Kalau mahal ya udah jangan impor, tetap mahal aja gitu. Seperti itu. Nah, terus yang lain ya Mas Yaki ya, tentunya dari budaya ini jangan mengharap dari hasilnya dulu. Mungkin kita pelajari dulu dari awal gimana toh, jangan pernah malu untuk bertanya. Ya tentunya mungkin dengan semua kita udah pernah tahu, tanaman kita udah pernah bagus banget. Kemudian jangan pernah sombong lah kayak gitu. Kita lebih apa ya, kalau ada ilmu kita bagikan. Kemudian ada ilmu lagi dari senior, ada yang lebih muda, jangan pernah tahu jangan pernah malu lah untuk bertanya. Mungkin dari ilmu-ilmu yang lain itu kita mempunyai sebagai pelengkap dari kita besok. Yang kita hadapi kok berbeda, kasusnya berbeda, mungkin itu nanti akan lebih kita bisa lebih siap untuk menghadapi kalau kita udah terjun di dunia pertanian. Oke, sangat dalam sekali ya pesan dari Mas Pulung ini. Beliau adalah seorang petani milenial, beliau juga adalah seorang akademisi ya, lulusan strata 1, bukan main-main ya, UGM. Tapi beliau tidak pernah malu dan memberikan spirit untuk sahabat petani semua, karena selagi kita masih hidup, petani itu masih tetap dibutuhkan. Ya, tentunya. Jangan pernah malu menjadi petani, karena Mas Pulung aja yang lulusan UGM ini malah bangga, apalagi kita yang punya yang seperti ini gitu ya. Mungkin terima kasih sekali Mas Pulung untuk ilmu dan semangatnya. Semoga banyak teman-teman kita di luar sana yang berkeinginan dan tidak henti-hentinya mau jadi petani gitu ya Mas. Oke, terima kasih untuk sahabat petani semua dan terima kasih Mas Pulung untuk waktunya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga video ini bisa bermanfaat ya Mas. Amin. Dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Dan terima kasih dari saya, dari Mas Pulung. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Mantap.